Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini adalah bahasan kita terakhir tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pekan depan kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu tentang iman bil yaumil akhir ya. Ini adalah pembahasan terakhir dan ini berkaitan dengan kesimpulan dari apa yang pernah kita jelaskan pada kajian-kajian sebelumnya. Di penghujung pembahasan sifat, Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَتَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه على علي على خلقه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan masuk ke dalam apa yang kita sebut tentang iman billah ya, di antara bentuk kita rukun iman ada 6 ya, di antara yang pertama adalah iman billah, dan di antara masuk dalam iman billah, di antara perincian iman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dan telah mutawatir dari Rasulullah SAW dan telah disepakati oleh para salaf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas arsy-Nya, dan maha tinggi di atas makhluknya, dan dia dalam kondisi, Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi di atas arsy, di atas seluruh makhluknya ya, wa huwa subhanahu ma'ahum aina makan, dan dia pun sekaligus bersama dengan makhluknya dimanapun mereka berada, ya'lamu ma hum amilun, yaitu Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini isyarat sebagaimana pernah kita bahas bahwasanya dalil tentang Allah berada di atas langit ya banyak dari Al-Qur'anul Karim, kemudian dari hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah SAW, dan juga ijma ya. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, dan dia di atas ketinggiannya Allah bersama dengan makhluknya. Bersama dengan makhluknya itu dari sisi ya'lamu ma hum amilun, yaitu Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi ini adalah perkara yang sudah jelas ya. Yaitu Allah di atas langit secara zat, dan Allah bersama makhluknya dengan ilmunya ya. Sering masyarakat mengatakan Allah bersama kita ya. Maksudnya apa? Ilmunya ya. Terkadang mereka mentakbir dengan ungkapan yang salah, tapi maknanya mungkin benar. Mereka berkata Allah di mana-mana ya. Kalau maksudnya Allah zatnya di mana tentu tidak benar, tapi orang awam mengucapkan demikian, Allah di mana-mana. Maksudnya ilmu Allah di mana-mana, Allah Maha tahu atas semua apa yang mereka kerjakan. Dalilnya apa? Di antaranya kama jama'a baina dzalika fi qoulihi, sebagaimana Allah telah mengumpulkan dua perkara ini, yaitu menggabungkan antara keberadaan Allah di atas dengan pengetahuan Allah meliputi segala makhluk di bawahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Di antaranya firman Allah, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, yaitu secara zat Allah di atas arsy. Kemudian Allah sebutkan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Namun Allah mengetahui apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, tumbuhan dan yang lainnya. Wa ma yanzilu minas sama', dan Allah tahu apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit, malaikat dan yang lainnya, amal saleh, perkataan saleh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya, ini dalil bahwasanya Allah secara zat di atas arsy, tetapi secara ilmu bersama makhluknya. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Yaitu apa? Wallahu bima ta'maluna basir, Allah melihat apa yang kalian lakukan. Ya tadi Allah mengetahui apa yang naik, apa yang turun, apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Dan Allah bersama kalian, maksudnya adalah dengan ilmunya ya. Ini sudah kita jelaskan, namanya tentang al-ma'iyyah ya, al-ma'iyyah al-mutlaq ya, atau al-ma'iyyah al-'ammah. Kemudian
Ibnu Taimiyah menjelaskan, "Walaysa makna qaulihi wa huwa ma'akum", bukan makna dari firman Allah wa huwa ma'akum dan Allah bersama kalian, annahu mukhtalitun bil khalq, yaitu Allah bercampur secara zat dengan makhluk. Ya, ini tidak melazimkan demikian, ya. Sebagaimana pernyataan sebagian orang, maksudnya Allah di mana-mana secara zat, ini pendapat Jahmiyah yang pernah dibantah oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Ya, Imam Ahmad berdialog dengan mereka di mana mereka mengatakan Allah di mana-mana secara zat, ya. Karena berdalil dengan seperti ayat ini, wa huwa ma'akum. Maka Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya ma'akum di sini adalah ilmunya, bukan zatnya. Oleh karenanya bukan makna wa huwa ma'akum, dia bersama kalian, annahu mukhtalitun bil khalq, bahwasanya Allah bercampur baur dengan makhluk, tidak. Ya. Fa inna hadza la tujibuhu lughah, karena ini tidak secara bahasa tidak melazimkan demikian. Kebersamaan tidak melazimkan harus bercampur, berdampingan, mengumpul, tidak harus demikian. Ya, sebagaimana pernah kita jelaskan. Nanti akan disinggung oleh Ibnu Taimiyah juga. Wa huwa khilafu ma ajma' alaihi salaful ummah, dan ini menyelisihi apa yang telah disepakati oleh para salaf. Wa khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalq, dan ini juga menyelisihi fitrah. Enggak mungkin kita bilang Tuhan berdampingan bersama kita di mana-mana, ya, di samping kita, ya. Tuhan di mana-mana berarti Tuhan di toilet, kemudian dalam perut, di mana, ya enggak mungkin, ya. Dan itu menyelisih fitrah, secara akal sehat tidak bisa kita terima. Ya, jadi ini pendapatnya yang batil, pendapat Jahmiyah, bertentangan dengan bahasa tidak harus mengharuskan demikian, bertentangan dengan ijma' dan bertentangan dengan fitrah. Kemudian beliau berdalil dengan secara sesuatu yang bisa kita lihat, kata Ibnu Taimiyah, balil qamaru ayatun min ayatillah. Lihatlah rembulan, bahkan rembulan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Min asghari makhluqatihi, termasuk dari makhluk yang kecil, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mawdu'un fis sama', dan dia berada di langit, itu tinggi. Wa huwa ma'al musafir wa ghairil musafir aina makana. Dan rembulan senantiasa bersama orang yang bersafar dan orang yang tidak bersafar dimanapun dia berada. Ya, jadi maksudnya Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan makhluk saja dalam ketinggiannya dan tidak bercampur bisa dikatakan bersama. Rembulan bersama kita. Bukan berarti rembulan nempel sama kita, kita gandeng rembulan, tidak. Rembulan bersama kita dan dia tetap di atas dan dia cahayanya bersama kita dan dia berjalan bersama kita, ya. Bersama kita. Kemana musafir jalan, rembulan mengikutinya, ya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya kebersamaan tidak harus melazimkan penempelan atau bercampur baur, dan bisa jadi suatu bersama kita dan dia dalam kondisi jauh dan tinggi. Kalau rembulan saja bisa, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Taimiyah juga berkata, wa huwa subhanahu fawqa arsyihi raqibun ala khalqihi muhaiminun alaihim muttali'un alaihim, ya. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya dan dia mengawasi, raqibun ala khalqihi, mengawasi makhluknya, muhaiminun alaihim, menghukum, yaitu menjalankan aturan hukumnya kepada mengatur makhluknya, muttali'un alaihim, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya. Ini juga, ya, menekankan yang sebelumnya, Allah di atas tetapi Allah mengawasi seluruh apa yang dilakukan, bahkan Allah mengatur seluruh yang di bawahnya. Seluruh makhluk diatur oleh Allah, tidak ada yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi kebersamaan Allah tidak bertentangan dengan ketinggian Allah, tetapi harus kita kompromikan, maksudnya ketinggian secara zat, kebersamaan secara ilmu, secara ittila, secara melihat, secara mengawasi, ya, secara hukum. Allah bersama makhluknya, menghukum makhluknya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa kullu hadzal kalam, ya. Kemudian ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi, termasuk makna-makna yang lain, ya, dari makna-makna rububiyahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, dan Allah Subhanahu wa taala menjalankan segala makna-makna rububiyah terhadap makhluknya. Karena rububiyah kita katakan maknanya adalah mentarbiyah, mengurusin makhluk, dan itu banyak, ya, seperti menciptakan, mematikan, menghidupkan, beri rezeki. Sementara Allah di atas, Allah menjalankan seluruh makna rububiyahnya kepada makhluk, ya, mengatur mereka, ya, dan mendengarkan doa mereka, menjawab doa mereka, sementara Allah di atas arsy. Kemudian beliau berkata, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa kullu hadzal kalami
alladzi dzakarahu Allah min annahu fawqal arsy wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi. Dan seluruh perkataan yang tadi Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah di atas arsy dan dia juga bersama kita, semuanya hak, benar, ala haqiqati dan hak. Dan ini sesuai dengan hakikatnya. La yahtaju ila tahrif, tidak perlu kita untuk mentakwil atau mentahrif. Ini bukan majaz, ini hakikat. Karena bersama tidak melazimkan bercampur ya. Yang Anda mengatakan Allah bersama makhluk berarti Anda mentakwil ya. Bersama melazimkan harus bercampur. Enggak benar secara bahasa kebersamaan tidak harus mencampur ya. Seperti firman Allah sudah kita jelaskan, wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah orang-orang yang jujur. Maksudnya apa? Dalam kejujuran, bukan berarti harus nempel ya. Ya, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang ruku', artinya salatlah ya. Tidak harus gabung sama mereka, tidak harus berdampingan sama mereka. Ini secara bahasa adalah hakikat. Tidak perlu tahrif, tidak perlu penyimpangan, tidak perlu mentakwil. Kemudian beliau mengingatkan rahimahullahu taala, walakin yusanu 'anil dhununi al-kadzibah. Tetapi ketika Allah berkata Allah di atas arsy atau di atas langit dan Allah bersama kita dengan ilmunya, ini pemahaman ini harus dijaga dari persangkaan-persangkaan yang dusta. Karena ketika kita Allah di atas langit, bisa jadi ada persangkaan-persangkaan dusta yang masuk dalam benak kita. Kata Ibnu Taimiyah harus dijaga. Jangan sampai kemasukan persangkaan-persangkaan dusta. Misla an yudhanna anna dhahira qawlihi fis sama'i anna sama'a tuqilluhu aw tudhilluhu. Seperti persangkaan dusta tersebut yang salah, seperti menyangka ketika kita mengatakan Allah di atas langit, berarti langit meliputi Allah, menaungi Allah, ya. Meliputi atau menaungi Allah, ya. Ini semua tidak benar, ya. Wa hadza batilun bi ijma' ahli ilmi wal iman. Ini semua batil menurut kesepakatan ulama dan kesepakatan orang-orang yang beriman. Ini semua tidak benar. Kenapa? Karena Allah berfirman, fa innallaha qad qala, karena Allah telah berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Bahwasanya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya. Bagaimana kita mengatakan bahwasanya Allah diliputi oleh langit, sementara kursi Allah meliputi langit dan bumi? Ya. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi, kemudian kita mengatakan Allah diliputi oleh langit. Sementara langit terliputi, bukan meliputi kursi, langit terliputi oleh kursi. Ya. Bukan meliputi kursi. Ya. Kalau kursi saja yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah meliputi langit, bagaimana kemudian kita membayangkan langit meliputi Allah Subhanahu wa taala? Wong kursi aja kecil meliputi langit, bukan dinaungi oleh langit, bukan terliputi oleh langit. Kemudian Allah juga berfirman, ini contoh makhluk Allah kecil saja sudah bisa meliputi langit dan bumi. Demikian juga Allah berfirman, wa huwal ladzi yumsikus samawati wal arda an tazula. Dialah Allah yang telah menahan langit dan bumi ya agar tidak hilang, agar tidak bergeser ya, agar tidak hilang ya. Wala in zalata in amsakaha min ahadin min ba'di. Kalau seandainya bumi atau langit dan bumi kemudian bergeser, maka tidak ada yang bisa memegangnya setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit yang butuh kepada Allah, bumi yang butuh kepada Allah. Makanya Allah yang memegang langit. Kalau Allah tidak pegang langit, langit yang hancur atau langit yang hilang, yang langit bergeser, bagaimana kemudian kita bilang ada persangkaan dalam benak kita berarti Allah di atas, Allah butuh langit, Allah kecil dinaungi oleh langit. Itu gimana? Allahu Akbar. Jangankan Allah, yang kursi aja meliputi langit, langit tidak mampu meliputi kursi karena langit kecil. Langit kecil ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, jadi justru langit yang butuh kepada Allah. Langit yang diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah, "Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnih." Dan Allah yang menahan langit, jangan sampai langit jatuh menimpa bumi illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga untuk menekankan bahwasanya langit dalam aturan Allah, dalam kuasa Allah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disangka kalau kita bilang Allah di atas langit berarti langit menaungi Allah Subhanahu wa taala. Ini persangkaan yang dusta. Ya. Allah yang berfirman, "Wa ja'alna samaa'a saqafan mahfudha." Allah menjadikan langit sebagai atap bagi bumi. Kemudian Allah mengatakan, "Wa samaa'a banainaha bi aidi wa inna lamusiun." Kami yang telah membangun langit dan kami dengan kekuatan kami dan kami yang meluaskan langit. Jadi langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah adalah
langit dan bumi tegak dengan perintah Allah. Ini semua dibawakan dalil oleh Ibn Taimiyah untuk membantah persangkaan yang dusta. Seperti saya sering sampaikan, persangkaan Razi, contohnya Razi berkata dalam kitabnya At-Taqdis, dia mengatakan kalau Allah di atas langit atau Allah di atas arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy, dan kalau arsy jatuh berarti Allah ikut jatuh, berarti Allah butuh kepada arsy. Kalau gitu kita harus takwil, kita bilang Allah tidak di atas arsy. Ini dzunun, persangkaan-persangkaan yang dusta, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang masuk kepada pemikiran ahlu ta'wil, yang tukang ta'wil semua masukkan pemikiran seperti ini. Ya, sehingga mereka menolak Allah di atas. Logika mereka salah. Padahal Allah sudah jelaskan bahwasanya langit, justru langit butuh kepada Allah. Gimana kemudian Allah butuh kepada langit? Kalau Allah langit jatuh, Allah ikut jatuh, berarti Allah lebih kecil daripada langit. Ini semua adalah kedustaan. Sering saya sampaikan logika sederhana, bandingkan antara langit dan bumi, bahwasanya bumi di bawah, langit di atas. Tetapi langit lebih luas daripada bumi, langit lebih lebar daripada bumi, langit meliputi bumi, dan langit tidak butuh dengan bumi. Bi ghairi amadin tarawunaha, tidak ada tiang penyangga langit-langit tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya langit yang di atas ternyata lebih besar, langit yang di atas ternyata tidak membutuhkan bumi yang di bawah, dan langit di atas ternyata meliputi bumi. Ya, sama kita katakan, kalau antara makhluk dengan makhluk saja bisa demikian, apalagi antara Khalik. Allah Subhanahu wa taala, Allah di atas langit, bukan Allah butuh kepada langit. Justru Allah yang mengatur langit, justru langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian fi qurbillahi ta'ala wa ijabati. Kemudian berikutnya Ibnu Taimiyah berkata, ini pembahasan berikutnya tentang sifat Allah dekat, tidak menafikan maha tingginya Allah. Sifat Allah dekat tidak melazimkan maha tingginya Allah. Dekatnya Allah dengan hamba, yaitu Allah dekat di hati para hamba. Allah mendengar permintaan mereka, Allah mengijabahi permintaan mereka, Allah mendengar doa mereka. Ya, tidak berarti melazimkan bertentangan dengan Allah yang maha tinggi, ya, secara zat di atas arsy. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, wa qad dakhala fi dzalik al-imanu bi annahu qaribun min khalqi mujibun. Dan termasuk di antara iman billah, ya. Ini Ibnu Taimiyah menjelaskan iman billah, al-iman billah, beriman kepada Allah, bahasanya luas. Termasuk di antaranya meyakini Allah di atas arsy, itu juga beriman kepada Allah. Termasuk meyakini ilmu Allah meliputi segala makhluk, itu juga beriman kepada Allah. Di antara beriman kepada Allah adalah beriman bi annahu qaribun min khalqihi mujib. Yaitu Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan makhluknya, mujib, yaitu menjawab permohonan hambanya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Dalam surat Al-Baqarah 186. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Ya, ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kalau minta kepada Allah langsung, Allah sangat dekat, ya, sangat dekat, mudah mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Makanya Allah tidak mengatakan faqul inni qarib. Jika wa idza, saya ulangi ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, maka aku ini dekat. Allah tidak mengatakan maka katakanlah wahai Muhammad aku ini dekat, tapi Allah langsung jawab sendiri. Fa inni qarib, Allah menghilangkan kata faqul, katakanlah, tidak ada. Katakanlah ini tidak ada dalam ayat ini. Ya. Ya. Berbeda dengan ayat-ayat yang lain, misalnya yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal-hilal. Qul, katakanlah, ya. Ada kata qul, katakanlah, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'ul linnas. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr dan perjudian. Qul, katakanlah. Ada gitu selalu, kalau mereka bertanya katakanlah, mereka bertanya katakanlah. Tapi ketika berkaitan dengan doa, Allah tidak mengatakan qul, katakanlah, tapi langsung Allah jawab. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepada aku tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Ini menunjukkan dekatnya Allah. Apa dekatnya maksudnya? Apakah zatnya dekat? Zahirnya tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Sungguhnya aku ini sangat dekat. Kedekatannya maksudnya apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an, yaitu aku mengabulkan doa orang yang
berdoa kepadaku. Ya, saking dekatnya Allah sehingga doanya mudah dikabulkan. Ya, jadi kedekatan ini berkaitan dengan qurbatul ijabah, yaitu mudah untuk menjawab doa para hamba. Ya, mudah menjawab doa para hamba. Ini seperti sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, yaitu kondisi orang paling dekat dengan Rabbnya ketika sedang sujud. Jadi orang sedang sujud berarti sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kedekatan jarak, tidak, tapi hati dia sangat dekat dengan Allah. Allah mudah mengabulkan doanya. Makanya kata Nabi SAW, fa'ajtahidu fid du'a. Ya. Faqimin astajaba lakum, kata Nabi SAW, paling dekat kedudukan seorang hamba kepada Allah ketika sedang sujud, maka perbanyaklah doa, ya, karena mudah dikabulkan. Karena bisa jadi dua orang sama-sama sujud, yang satu dekat dengan Allah, yang satu tidak dekat. Kenapa? Satunya melamun perkara kemana-mana, ya, sujud dalam kondisi tidur bisa jadi kalau imamnya lama. Yang satunya dalam kondisi mengagungkan Allah, maka di situ Allah dekat, ya, gitu, Allah dekat. Kama jama'a baina dzalik, di mana Nabi SAW pernah menggabungkan, Allah pernah menggabungkan antara Allah Maha Tinggi dengan kedekatan, ya. Allah juga dekat. Di antaranya seperti tadi firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, ya. Jika hambaku bertanya kepadaku tentangku, katakanlah aku dekat, atau tidak ada katakanlah, jika hambaku bertanya kepada engkau tentangku, sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Digabung dengan firman Allah juga, digabungkan dengan sabda Nabi SAW, innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Ya, sungguhnya yang kalian seru, yaitu kalian berdoa, lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada kedekatan dia dengan leher ontanya. Ya, kita tahu seorang kalau lagi onta, leher onta dengan dia dekat, ya, dekat. Tapi kata Nabi SAW, Allah lebih dekat daripada itu. Tapi ini bukan kedekatan masafah, jarak, tetapi kedekatan di hati. Ya, ya, sebagaimana tadi kita jelaskan. Maksudnya berkaitan dengan kedekatan mudah untuk mengabulkan. Kedekatan untuk mudah mengabulkan. Ya, seperti fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Aku sangat dekat mengabulkan permintaan salah seorang dari kalian. Seperti kata Nabi SAW bahwasanya surga atau neraka lebih dekat kepada kalian daripada min ahadikum ila syiraqina alihi, daripada kedekatan kalian dengan tali sendalnya. Ya, tentunya surga dan neraka jauh, tapi maksudnya apa? Sebab untuk masuk surga, sebab masuk neraka sangat dekat. Dan ini cara metode Nabi SAW dalam mendekatkan makna. Terkadang suatu yang maknawi dijelaskan dengan suatu yang konkret supaya untuk mudah memahami, ya. Dan ini tidak mengapa dalam secara bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan bahasan berikutnya, masih tentang sifat-sifat Allah berkaitan dengan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Ini Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan apa yang kita bahas ini semua penting karena dia termasuk rukun iman yang pertama, imanu billah. Ya, termasuk iman billah berbicara tentang Allah Maha Tinggi. Di antara al-iman billah beriman tentang Al-Quran kalamullah, ya. Kemudian beliau berkata, wa minal imani billahi wa kutubihi. Termasuk beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya. Ini Al-Quran adalah kalamullah, gabung di antara keduanya. Kaitannya dengan iman billah dan kaitannya dengan kitab-kitab Allah. Wa minal imani billahi wa kutubihi, di antara iman kepada Allah dan kitab-kitabnya, al-imanu bi annal Qur'ana kalamullah. Itu beriman bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah. Munazzalun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah, ghairu makhluqin, bukan makhluk, minhu bada'a. Dari Allah lah, Allah yang berbicara dengan Al-Quran. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah dan untuk membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, secara detail tentang Al-Quran kalamullah. Tapi kita singgung sedikit di sini. Di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, minal imani billahi wa kutubihi, ya, di antara beriman kepada Allah dan Rasulnya, di antara beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya, beriman Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah secara hakikat turun dari Allah, bukan makhluk. Allah yang dari Allah yang berbicara,
dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata lagi, wa inna Allaha takallama bi haqiqatan. Ya. Di antara dalil bahwasanya Al-Qur'an turun dari Allah, banyak ayatnya. Allah berfirman di antaranya, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguhnya Al-Qur'an itu turun dari Rabbul Alamin. Nazala bihi Ruhul Amin. Yang malaikat Jibril yang bawa turun, tapi turun dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam ayat yang lain, qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbik. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ruhul Qudus, malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Qur'an itu turun dari Allah yang Maha perkasa lagi Maha bijak. Wa ilahi ya'ud, dan Al-Qur'an akan kembali nanti pada hari kiamat. Al-Qur'an akan diangkat dari dada-dada manusia, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, wa anna Allah takallama bi haqiqatan. Al-Qur'an itu Allah bicara langsung secara hakikat. Secara hakikat, ya. Bukan majaz sebagaimana perkataan ahlul bidah, baik dari kalangan Jahmiyah maupun dari kalangan Mu'tazilah, ya, maupun dari kalangan Kullabiyah, maupun dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya. Beliau berkata, wa anna hadzal Qur'an alladzi unzila ala Muhammad huwa kalamullah haqiqatan. Sungguhnya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad itu adalah firman Allah secara hakikat. La kalama ghairihi, bukan perkataan yang lain, ya. Bukan perkataan yang lain. Seperti ada yang mengatakan Al-Qur'an adalah ibarat atau hakikat, makanya Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan la yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillahi aw ibarah. Tidak boleh seorang mengatakan Al-Qur'an itu hanyalah hikayat atau ibarat. Apa bedanya hikayat dan ibarat? Hikayat maksudnya menghikayatkan, tapi bukan aslinya, ya, menghikayatkan. Atau ibarat tapi bukan aslinya. Ini sudah kita sampaikan. Ini pendapat Kullabiyah dan juga pendapat Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah karena mereka mengatakan Allah berbicara tanpa huruf, Allah berbicara tanpa lafal, Allah berbicara tanpa suara. Terus Al-Qur'an ini apa? Kata mereka Al-Qur'an itu hanyalah ibarat. Jadi ibaratnya dari Muhammad atau dari Jibril dibikin ibarat. Allah tidak pernah berbicara Allah bukan itu. Nama Allah namanya kalamun nafsi. Ini sudah pernah kita lihat secara detail dan ini tidak benar. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu yang ada depan kita ini bukan firman Allah secara hakikat, tapi dia adalah ibarat, ya. Karena Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Terus gimana kok bisa jadi Al-Quran? Nah, ibaratnya itu terkadang dari Jibril atau dari Muhammad, ya. Dan ini semua adalah kedustaan. Hikayat, ya, hikayat juga sama. Hikayat menghikayatkan dari Allah, tapi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada khilaf di kalangan mereka, ada yang memang tidak boleh bilang hikayat, tidak boleh, hanya boleh bilang ibarat. Ini sudah pernah kita bahas. Ini semua tidak boleh. Dan ini membantah pendapat Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang ketiga kelompok ini sepakat Allah tidak berbicara dengan huruf dan makna dan bahasa, tanpa suara. Tanpa suara, tanpa huruf, tanpa makna, tanpa bahasa. Terus kalamun nafsi, kalam Allah itu suatu zat yang qadim yang tidak pernah berubah. Nah, bagaimana agar kita paham? Maka Muhammad atau Jibril dibuat paham oleh Allah kemudian diibaratkan. Jadi Al-Quran depan kita ini bukan firman Allah, bukan. Tapi ibarat dari firman Allah. Ini adalah falsafah yang tidak benar. Dan ini mengatakan seakan-akan Allah tidak berbicara. Ini kebatilan. Kemudian Taimiyah berkata, bal idza qara'ahun nas, jika dibaca oleh manusia, atau katabuhu fil masahib, atau ditulis Al-Quran tersebut di mushaf, lam yakhruj bidzalika an yakuna kalam Allah Ta'ala haqiqatan. Ya, kalau ternyata dibaca, misalnya saya baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, tetap saja yang saya baca ini firman Allah. Meskipun saya baca dengan suara saya, meskipun saya baca dengan lisan saya, yang saya baca ini adalah firman Allah. Tidak dikatakan firmannya Firanda, tidak, tetap firman Allah. Atau saya tulis dalam Al-Quran, dalam lembaran alif lam mim dzalikal kitab, tetap saja yang saya tulis ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama misalnya saya mengatakan misalnya saya mengatakan perkataan Imam Syafi'i, ya, misalnya saya mengatakan mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Sungguhnya ujian-ujian kehidupan itu datang terus-menerus silih berganti dan kesenangan datang dalam kehidupan ini hanya sesekali. Ini perkataan Imam Syafi'i, meskipun saya ngomong tapi orang tahu itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Orang tahu itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Seperti itu. Misalnya dulu ada ada puisi yang terkenal apa? Aku jika tiba waktuku
ya, ku mau tak seorang pun yang bertanya atau yang bukan, saya lupa lah. Apa Khairil Anwar atau siapa saya lupa ya. Ya Khairil Anwar zaman-zaman dulu. Meskipun Firanda yang ngomong, orang tahu itu perkataannya Khairil Anwar. Saya ngomong, mungkin orang kedua ngomong, orang ketiga ngomong, tapi orang tahu ini perkataannya Khairil Anwar ya, atau pujangga yang lain saya lupa ya. Nah, contoh ya. Sama ketika saya baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kita tahu ini semua yang bicara Allah. Tapi saya yang nyampein ya. Jadi Al-Qur'an itu dibaca oleh orang atau ditulis dalam lembaran, tetap saja itu Al-Qur'an adalah kalamullah. Kemudian fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Kenapa? Karena kalam itu disandarkan kepada yang pertama kali ngomong, bukan disandarkan kepada muballigh yang menyampaikan, ya, yang mengulangi penyampaiannya. Ya. Aku jika tiba waktuku, ya, ku mau tak seorang pun yang mengadu, tidak juga engkau. Ya, itu perkataan siapa saya lupa ya. Pujangga, seorang pujangga. Meskipun saya yang ngomong, tapi bukan perkataan saya, ini perkataan pujangga yang pertama kali buat Khairul Anwar atau yang lainnya. Ya, seperti itu. Ya. Tadi seperti perkataan Imam Syafi'i, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa suruh ya'tika kal a'yadi. Ya, ujian-ujian kehidupan datang tidak terputus-putus dan kesenangan datang sesekali ya. Maksud saya ngomong, orang tahu bukan perkataan saya. Itu perkataan Imam Syafi'i. Meskipun saya tulis, orang tahu itu perkataan Imam Syafi'i. Jadi tidak disandarkan kepada saya yang menyampaikan, tapi disandarkan kepada pengucap yang pertama. Ya. Wa huwa kalamullahi hurufuhu wa ma'anihi. Dan firman Allah itu ada huruf-hurufnya, ada makna-maknanya. Wa laisa kalamullahi al-hurufu dunal ma'ani. Bukanlah firman Allah itu sekedar huruf tanpa makna. Salah. Ya. Walal ma'ani dunal huruf. Bukan juga hanya sekedar makna tanpa huruf. Ya. Allah firman-Nya disertai dengan huruf dan makna. Ya, ini menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan huruf. Allah bicara dengan suara, didengar oleh Nabi Musa, didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan huruf, dengan bahasa yang Allah kehendaki, dan itulah kesempurnaan firman Allah. Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan topik yang Allah kehendaki, kepada siapa Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki, terserah Allah karena Dia adalah Maha berbicara. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjebak dengan filsafat-filsafat orang-orang yang mengingkari hakikat kalamullah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan. Berikutnya fil iman bi ru'yatil mu'minin rabbahum yaumal qiyamah wa madhi'a ar-ru'yah. Ini pembahasan tentang masalah iman, tentang melihat kaum mukminin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat, dan di manakah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah pernah kita singgung, ya. Ini juga sudah pernah kita singgung. Ini hanya sekedar menekankan apa yang telah pernah kita singgung, ya. Saya lupa ada satu pembahasan di mana Imam Ahmad mengingkari orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk atau ghairu makhluk. Imam Ahmad mengingkari orang yang mengatakan lafalku dengan Al-Qur'an adalah makhluk atau bukan makhluk. Dua-duanya tidak boleh. Ya. Kita mengatakan Al-Qur'an makhluk, selesai. Jangan kita bilang lafzi bil Qur'ani makhluk. Saya melafalkan Al-Qur'an ini makhluk atau bukan makhluk. Dua-duanya tidak boleh diucapkan. Kenapa? Karena lafal seperti itu, lafzi bil Qur'an makhluk, bisa dipahami salah, dan lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk juga bisa dipahami salah, ya. Coba ya, saya tulis ya. Ini yang fitnah yang menimpa Imam Bukhari, tapi kita tidak ingin bahas panjang lebar. Jadi lafzi bil Qur'an makhluk. Kemudian lafzi bil Qur'an ghairu makhluk. Ya, pertama di atas adalah pelafalanku
dengan Al-Quran adalah makhluk. Kemudian yang kedua, pelafalanku dengan Al-Quran bukan makhluk. Sebenarnya ini tidak muncul kecuali akibat pertanyaan ahlul bidah. Ya, ahlul bidah, Anda mengatakan Al-Quran itu makhluk. Taib, kalau seorang baca Al-Quran, kan lafalnya makhluk atau bukan? Kata Anda, kalau Al-Quran bukan makhluk. Bukan makhluk. Ya. Taib, kalau kita lagi baca Alif Lam Mim, kan suara saya, suaranya Firanda. Terus bagaimana? Akhirnya ada yang jawab, lafzi bil Qur'ani makhluk. Oh, lafalku makhluk, tapi yang dibaca bukan. Ada yang mengatakan lafzi bil Qur'an ghair makhluk. Yang saya lafalkan bukan makhluk. Ya. Dua-duanya dibenci oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena dua-duanya bisa disalahpahami. Ya. Pelafalanku dengan Al-Quran adalah makhluk. Ya. Benar. Ya, jika yang dimaksud adalah suara sang qari. Salah jika yang dimaksud adalah yang dibaca. Ya. Jadi kalau kita bilang lafzi bil Quran makhluk, ada dua kemungkinan. Lafzi ini maksudnya apa? Ini ada dua kemungkinan. Pelafalanku ini maksudnya apa? Apakah maksudnya suara sang qari atau yang sedang dibaca Al-Fatihahnya atau suara yang baca Al-Fatihah? Kalau yang dimaksud dengan lafalku adalah suara sang qari, maka benar lafal ini makhluk karena suara makhluk. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang dibaca surat Al-Fatihahnya, maka salah karena surat Al-Fatihah bukan makhluk tapi dia kalamullah. Sehingga mengandung dua kemungkinan. Maka tidak boleh kita mengucapkan lafal ini karena bisa disalahpahami. Sama kemudian yang kedua juga, lafzi bil Quran ghairu makhluk sama. Ya. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Apa maksudnya? Pelafalanku dengan Al-Quran makhluk. Pernyataan ini adalah benar, ya, jika yang dimaksud, kebalikannya tadi, yang dimaksud adalah yang dibaca, yaitu Al-Fatihahnya misalnya. Kemudian salah pernyataan ini jika yang dimaksud bahwasanya bukan makhluk, jika yang dimaksud adalah suara pembacanya, suara sang qari. Karena setiap ini mengandung dua makna yang salah, maka kita hindarkan mengucapkan kata-kata ini. Pernah muncul fitnah seperti ini di zaman Imam Bukhari, di zaman Imam Ahmad. Maka dua-dua pernyataan ini salah. Kenapa salah? Karena apa nama bahasa Indonesianya, Pak? Ambigu atau tidak jelas maksudnya. Karena tidak jelas maksudnya. Kecuali dalam maqam tafsir, kata para ulama, kecuali kalau sedang menjelaskan, kita ngajar seperti saya ngajar, ya saya bisa jelaskan kalau maksudnya begini salah, kalau maksudnya benar. Tapi kalau kita ucapkan di orang awam, maka tidak usah dijauhi. Ya. Inilah fitnah yang melanda Imam Bukhari ketika Imam Bukhari ditanya, dia ngisi pengajian, kemudian hadir ramai sampai orang di atas atap-atap, ramai banget, kemudian ditanya, apakah talafuz bil Quran makhluk? Apakah lafal dengan Al-Quran makhluk? Maka Imam Bukhari menjawab, ya, af'alul ibad makhluqatun wa alfazuna min af'alina. Kata Imam Bukhari, perbuatan hamba adalah makhluk dan lafal kita termasuk perbuatan kita. Berarti kesimpulannya lafzi bil Quran makhluk. Akhirnya ribut, akhirnya beliau ditahdir dan macam-macamnya. Sampai akhirnya beliau meninggalkan kota Naisabur. Tapi intinya Imam Bukhari kemudian bantah dengan menulis buku judulnya Af'alul Ibad, Khalqu Af'alil Ibad. Ini sekedar pembahasan sedikit aja sebagai tambahan pengetahuan. Yang jelas bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran adalah ghairu makhluk, ya, Al-Quran ghairu makhluk, dan Allah berbicara
dengan suara, dengan huruf, dengan bahasa yang Allah kehendaki. Sebagaimana kita katakan dalam masalah ulullah, ya, tidak boleh ada dzunun kadzibah, persangkaan yang buruk, berarti Allah di atas langit, berarti Allah butuh kepada langit. Demikian juga ketika kita berbicara tentang Al-Quran itu makhluk, jangan kemudian kita berpikir berarti melazimkan ada pita suara, ada lidahnya, ada usah, ini enggak boleh. Kita enggak boleh seperti itu. Ya, tidak ada kelaziman seperti itu. Allah Subhanahu wa taala membuat batu bisa bicara. Allah bisa buat makanan bertasbih. Allah bisa membuat kulit-kulit pada hari kiamat. Wa qalu lijulul lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Kulit-kulit berbicara, dia mengatakan Allah membuat aku berbicara sebagaimana yang bisa berbicara, tanpa ada lisan, tanpa ada yang lain, ya. Ya, kemudian berarti dan macam-macam. Ini zunun kadzibah. Ini persangkaan seperti ini, dusta ini, persangkaan ini dibangun di atas menyamakan Allah dengan makhluk. Kita bilang Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, dengan topik yang Allah kehendaki, terserah Allah bagaimana caranya, dan kita tidak tahu kaifiyah, kita enggak tahu. Tapi pembahasan yang terakhir pada kesempatan kali ini tentang melihat Allah, sebagaimana pernah kita bahas. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fasal wa qad dakhala aidan fima dzakarnahu min al-imani bihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi al-imanu bi anna al-mu'minina yarawnahu yaumal qiyamah. Beliau berkata, dan juga masuk pada perkara-perkara yang sudah kita bahas, dari iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada rasul-rasulnya, adalah beriman bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Jadi Ibnu Taimiyah menjelaskan, ya, bahwasanya iman kepada melihat Allah pada hari kiamat, ya, Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan, beriman bahwa kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat berkaitan dengan iman kepada Allah, berkaitan juga iman kepada kitabnya, yaitu Al-Quran, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada para rasul, ke rasulnya, ya, beriman kepada hari akhirat. Ya. Jadi kaitannya, kenapa? Karena melihat Allah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Beriman dengan kitabnya karena kitabnya yang mengabarkan bahwasanya Al-Quran, bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak. Beriman kepada malaikat karena meyakini malaikat yang turun kitab tersebut. Beriman kepada para rasul karena rasul juga dalam hadisnya mutawatir menjelaskan akan hal ini, bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat. Beriman dengan hari akhirat karena ini berkaitan dengan hari kiamat. Ini contoh, saya ulangi, satu poin tapi dia kaitannya dengan banyak iman. Kalau tadi sebelumnya berkaitan dengan 2 iman, rukun iman, ini berkaitan dengan 5 rukun iman. Saya ulangi, beriman kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat, berkaitan dengan iman kepada Allah karena ini topiknya adalah melihat Allah. Di antara beriman kepada Allah itu Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Berkaitan dengan kitabnya karena dalil-dalil dalam Al-Quran menunjukkan Allah bisa lihat pada hari kiamat. Berkaitan dengan malaikat, ya karena malaikat yang menurunkan Al-Quran dari Allah, ya, kita beriman akan hal tersebut. Dan para Rasul, di antara Rasulullah SAW mengabarkan secara mutawatir bahwasanya Allah akan lihat pada hari kiamat. Beriman dengan hari akhirat karena ini terjadi pada hari kiamat. Ya, ini contoh, maksudnya satu topik berkaitan dengan 5 rukun iman. Kemudian beliau berkata, al-iman bi annal mu'minin yarawnahu yaumal qiyamati ayanan bi absarihim, yaitu beriman bahwasanya kaum mukmin akan melihat Allah pada hari kiamat ayanan bi absarihim, dengan mata mereka, langsung dengan mata mereka. Dan ini bantahan terhadap ahlul bidah seperti Asy'ariyah yang mengatakan Allah dilihat. Mereka sudah seperti jelaskan, mereka dua pendapat. Ada yang mengatakan melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yang kedua melihat dengan mata tapi tanpa arah, dan ini juga aneh. Lihat mata ya pasti ada arah mata, ya. Kata mereka Allah dilihat dengan hati, kalau itu sama dengan Mu'tazilah. Ini tidak benar karena dalam hadis ayanan
innakum sataruna rabbakum ayanan, kalian melihat Rabb kalian dengan mata kalian. Kalau Nabi menyamakan dengan melihat rembulan, berarti melihat dengan mata. Nah, namanya melihat dengan mata. Ya, secara hukum asal melihat dengan mata. Kemudian mereka bilang, iya dengan mata tapi tanpa arah. Lah gimana mata melihat tanpa arah? Namanya mata pasti mengarah. Pasti ada yang dilihat arahnya. Mau ke depan, mau ke begini, tapi tetap aja ada arahnya, arah mata. Di depan mata. Ada muqabalah, berhadapan. Yang kita lihat pasti di hadapan kita. Mereka bilang, enggak, Allah tidak boleh di sisi tertentu. Allah tidak. Sehingga mereka mengatakan, tidak tahu caranya bagaimana. Yang penting Allah dilihat, tapi tanpa arah. Ini suatu hal yang mukabarah, mughalatah, terlalu dipaksa-paksakan. Kama yarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahab. Sebagaimana mereka melihat matahari dengan jelas tanpa ada awan yang menghalangi. Yaitu melihat Allah dengan mudah. Kemudian wa kama yarawna al-qamar lailatal badr. Dalam riwayat sebagaimana mereka melihat rembulan. La yudamuna fi ru'yatihi. Tanpa ada desak-desakan tatkala melihat Allah. Jadi yang disamakanlah cara melihat. Bukan Allah disamakan dengan rembulan. Karena dalam riwayat ada seperti matahari, dalam riwayat seperti rembulan. Kita tahu rembulan bukan matahari. Ya, berarti yang disamakan adalah cara melihat. Yaitu cara melihatnya ke atas. Ya, dengan mata melihat ke atas. Sehingga tidak perlu dempet-dempetan. Tidak perlu sesak-sesakan. Karena semuanya melihat ke atas mudah. Ya, dengan mata. Di mana mereka melihat? Maka Ibnu Taimiyah berkata, yarawnahu subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah. Yaitu mereka melihat Allah Subhanahu wa taala fi arasatil qiyamah, itu di padang mahsyar. Ya. Arasat maksudnya tempat yang sangat luas. Yang sebagaimana kita sebutkan itu padang mahsyar, di situ tidak ada laisa fiha ma'lamun li ahad, tidak ada suatu pun tanda-tanda kemilikan seorang pun, tidak ada rumah, tidak ada pohon. Ya, tidak ada lembah, tidak ada gunung, ya, tidak ada pelang, ya, tidak ada jalan, nama-nama jalan, semua terbuka luas, disebut arasat yaumul qiyamah. Ya, maka kaum mukminin pada tempat tersebut melihat Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka masuk surga, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tsumma yarawnahu, kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tsumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah. Ya. Tapi mereka melihat Allah pada kesempatan tersebut bukan melihat dengan kelezatan, ya, bukan melihat sebagaimana mereka melihat di surga, ya. Entah bagaimana caranya, Allah alam bisawab, ya. Tapi kemudian mereka melihat Allah kemudian kedua kalinya ba'da dukhulil jannati kama yasha'ullahu taala. Setelah mereka masuk dalam surga, maka mereka melihat Allah lagi pada kesempatan berikutnya, dan inilah puncak dari kenikmatan, ya, yang dimana Nabi di antara doanya, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim, ya, wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Saya ulangi, Nabi berdoa, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik, ya Allah, aku mohon kelezatan memandang wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu dengan engkau, fi ghairi dharra'a mudirrah, bukan dalam kondisi mudarat. Sebagian orang mungkin dalam kondisi mudarat, sakit, ya Allah rindu bertemu dengan kau ketika sakit. Bukan. Bahkan kerinduan tersebut muncul tatkala seorang sedang tidak dalam kondisi mudarat. Wala fitnatin mudillah, bukan dalam tatkala terkena fitnah, pingin segera lepas dari fitnah ini, pingin segera mati, rindu bertemu dengan Allah, bukan. Ya itu juga kita berusaha rindu kepada Allah dalam setiap kondisi, tapi bahkan bukan dalam kondisi sulit saja kita rindu kepada Allah, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi mudarat, tetap rindu untuk melihat wajah Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu puncak dari kelezatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jika seorang sudah melihat puncak kelezatan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, akan melupakan dia daripada nikmat-nikmat yang lain. Oleh karenanya disebut dengan ziyadah, tambahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang berbuat kebajikan di dunia, maka mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu surga. Wa ziyadah, yaitu tambahan, itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mensyarah hadis Jibril tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, yaitu seorang di dunia melatih diri dalam kondisi apapun seakan-akan dia melihat Allah, atau dia yakin Allah melihatnya. Balasannya adalah dia akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Di dunia dia melatih seakan-akan dia melihat Allah, melihat keagungan Allah. Balasannya nanti di akhirat dia akan melihat Allah dengan secara sungguh-sungguh. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan tentang al-iman bil yaumil akhir.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.